Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan selalu berikan bagi kami, setiap hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami boleh mengisi hari-hari yang kami lalui sepanjang hari ini bersama dengan Engkau Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengar boleh menjadi kekuatan buat kami, untuk kami boleh lebih lagi mengerti betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan terus taruh hikmat marifat-Mu atas kami semua. Apapun yang kami dengar melalui renungan hari ini, itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi teguran bagi kami, boleh menjadi pembelajaran atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca perikop firman Tuhan hari ini, saya sangat terharu betapa luar biasanya Tuhan itu. Tidak hanya, saya percaya tidak hanya terjadi atas hidup saya secara pribadi, tetapi bagi kita semua. Saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu kasih tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Sungguh itu sangat saya rasakan ketika saya membaca firman Tuhan hari ini. Saya membayangkan saat Tuhan Yesus akan berangkat ke Yerusalem, sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi dengan Tuhan, dengan dirinya nanti ketika mereka tiba di Yerusalem. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, bahkan yang berujung kematiannya, Tuhan tahu kalau itu akan Dia alami. Tetapi kembali hati saya sangat terharu, dibanding dengan semua siksaan, dibanding dengan semua yang akan Dia alami kesulitan itu, ternyata kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kesulitan-kesulitan yang akan Dia alami. Sungguh saya merasakan luar biasa Tuhan itu. Kasih-Nya benar-benar tanpa batas. Kenapa saya katakan tanpa batas? Tidak ada kasih yang sebesar kasih Tuhan bagi manusia ini. Tidak ada kasih yang begitu sempurna selain kasih-Nya Tuhan. Mari kita lihat apa bukti kasih Tuhan itu tanpa batas bagi hidup manusia. Perhatikan ayat yang ke-19. Di situ Tuhan Yesus mengajak muridnya ke Yerusalem, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Tuhan Yesus menceritakan kepada muridnya apa yang akan Dia alami, bagaimana proses kematiannya nanti ketika Dia tiba di Yerusalem. Tetapi kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu benar-benar tanpa batas. Yang pertama, kasih-Nya Tuhan itu tanpa pamrih sedikit pun. Sekalipun Tuhan tahu apa yang akan Dia alami nanti, Dia tetap pergi ke Yerusalem. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia tidak mengharapkan manusia berkata kepada Dia, "Terima kasih untuk pengorbananmu." Tidak ada di dalam benak Tuhan sama sekali. Kasih Tuhan begitu murni. Dia tidak meminta balasan apapun dari kita. Tuhan tahu keterbatasan manusia.
Tuhan tahu semua kelemahan manusia. Untuk itu dengan sukarela, dengan kerelaan hatinya, dengan cintanya yang tanpa batas, dengan kasihnya yang tanpa batas, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu penebusan untuk setiap manusia. Dan itu diberikan Tuhan kepada kita semua tanpa pamrih apapun. Yang Tuhan mau hanyalah keselamatan manusia, keselamatan setiap orang yang percaya kepada Dia. Tuhan mau manusia itu mengalami pemulihan. Tuhan tahu keterbatasan manusia itu. Maka dari itu, kasih-Nya yang tanpa pamrih itu Tuhan berikan bagi kita semua. Betapa saya bersyukur, hati saya begitu tergetar ketika saya membaca firman Tuhan hari ini. Saya merasa, Tuhan, hidup saya ini jauh dari yang dikatakan layak. Secara kehidupan rohani, saya tidak sempurna, tetapi saya melihat keinginan Tuhan yang begitu kuat untuk menyelamatkan manusia. Dia tahu nanti kalau dia ke Yerusalem, Tuhan akan mati di sana. Tetapi kasih-Nya yang tanpa pamrih itu mengalahkan semua hal yang buruk yang akan terjadi dengan Tuhan. Yang Tuhan mau hanyalah keselamatan manusia. Tuhan rindu setiap kita benar-benar terbebas, kita benar-benar ditebus, hidup kita benar-benar dipulihkan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan itu di dalam setiap hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bukti yang kedua, kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Ayat yang ke-19, di situ dijelaskan bahwa mereka akan menyerahkan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tujuannya supaya Tuhan pada saat itu diolok-olokkan, dia disesah, dia disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan akan dibangkitkan. Tuhan ini loh tahu prosesnya nanti itu bagaimana. Tuhan tahu proses bagaimana dia akan meninggal nanti. Dia harus mengalami masa-masa yang sulit, dihina, disiksa, dicaci. Tetapi Tuhan mau kerjakan itu. Tuhan mau lakukan itu. Tuhan mau mengerjakan bagiannya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Karena kasih-Nya begitu kuat untuk manusia, cintanya begitu kuat untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya dalam hidup kita, kasih Tuhan benar-benar tanpa batas, tanpa pamrih, dan sangat kuat bagi hidup kita. Tetapi apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Tuhan tidak pernah menyerah, Dia tidak mundur, Dia pantang untuk mundur. Sekalipun Dia tahu apa yang akan Dia alami, Dia pantang mundur. Karena begitu cintanya Tuhan kepada kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang suam-suam kuku. Mungkin ada di antara kita saat ini yang kasih kita kepada Tuhan tidak semenggebu-gebu ketika awal mula kita jatuh cinta kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau pulihkan hidup kita. Kita yang mulai menjauh dari Tuhan, sekalipun kita belum jauh, tetapi akan ada tahapan untuk jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini menjadi momen yang luar biasa di dalam hidup kita, untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu tulus, kasih Tuhan yang begitu tanpa batas, kasih Tuhan yang begitu kuat dan tanpa pamrih untuk kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Lakukan bagian kita. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kasih mereka. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita dalam hal mengampuni. Sekalipun kita banyak melakukan kesalahan, sekalipun kita banyak menyakiti Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tetapi Tuhan selalu memberikan pengampunannya untuk hidup kita. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Kalau Tuhan bisa kerjakan itu untuk kita,
Bagaimana dengan hidup kita? Apakah ketika kita disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, ketika hidup kita dikecewakan, ketika kita difitnah, ketika kita ditikam dari belakang oleh orang-orang kepercayaan kita, apakah kita masih menyimpan kepahitan itu? Apakah kita masih menyimpan sakit hati itu? Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang diberikan untuk kita tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi kasih itu memulihkan kita, asalkan kita membuka hati kita untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Kasih itu membatalkan semua sakit hati, kasih itu membatalkan semua kekecewaan, kasih itu membatalkan, bahkan menghapus semua sakit hati. Yang perlu kita lakukan saat ini, buka hati kita, buka hidup kita, biarkan Tuhan sendiri yang akan bekerja atas hidup kita. Kalau Tuhan saja begitu luar biasa kasih-Nya tanpa batas, Dia merelakan nyawanya untuk menebus hidup kita, supaya kita tidak berdosa, supaya kita benar-benar mendapat kemuliaan dari Tuhan, mendapat bagian di dalam kerajaan-Nya. Tuhan rela mengganti nyawa kita yang seharusnya mati karena maut, tetapi karena kasih-Nya Tuhan menggantinya dengan nyawa Tuhan sendiri. Tuhan rela mati untuk hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan kerjakan. Mungkin kita tidak bisa berkorban nyawa, tetapi kita paling tidak kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, kita bisa memberikan pengampunan untuk mereka. Kita belajar mengasihi mereka. Sakit hati, kecewa, kepahitan, itulah yang akan mengambil berkat-berkat kita. Mari sekali lagi ingat semua pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Saat ini kita mau belajar dari teladan Tuhan. Kasih sesama kita, mengasihi orang yang sependapat dengan kita itu mudah, mengasihi orang yang sepemikiran dengan kita itu mudah, mengasihi orang yang juga mengasihi kita itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang sangat menjengkelkan kita, itu benar-benar butuh kerendahan hati, itu benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Lakukan bagian kita untuk membalas setiap kasih Tuhan dalam hidup kita dengan cara kembali kita buka lembaran baru. Setiap akar pahit, setiap kekecewaan, selesaikan hari ini juga. Karena kekecewaan dan kepahitan itu yang akan menghambat berkat-berkat kita. Biarlah kita tetap mengingat betapa luar biasanya kasih Tuhan yang tanpa batas. Dia mau mengorbankan segala-galanya, Dia mau mengorbankan hidupnya, Dia mau mengorbankan kedudukannya, Dia mau mengorbankan kehormatannya sebagai Tuhan, hanya untuk kita manusia, supaya kita boleh diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya mulai hari ini belajar untuk mengasihi siapapun. Baik tidak baik waktunya, suka tidak suka, kita mau belajar, kita mau meneladani Tuhan, memiliki kasih yang tanpa batas. Saya percaya ketika kita punya keinginan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, di situ karya Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita sampai kita benar-benar bisa melepaskan setiap pengampunan kita untuk orang-orang yang mengecewakan kita, yang mengasihi kita. Saya berdoa damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, kiranya kasih Tuhan yang tanpa batas itu tidak hanya kita ingat, tetapi benar-benar kita renungkan. Ketika orang itu memiliki kasih Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Dari yang suka menyimpan kepahitan akan menjadi orang yang mudah memaafkan. Dari orang yang terhilang, dia akan diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Itu dampak dari kasih Tuhan yang tanpa batas atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita pelajari hari ini,
Bukti kasih Tuhan yang tanpa batas adalah yang pertama, kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia tanpa pamrih. Tuhan tidak mengharapkan apa-apa, karena Tuhan tahu kita ini manusia yang lemah. Kita tidak akan mungkin bisa membalas kasih Tuhan dengan begitu sempurna, selain kita berusaha untuk memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, bukti kasih Tuhan yang tanpa batas itu adalah Tuhan memberikan cinta dan kasih-Nya yang begitu kuat kepada manusia. Sekalipun dia tahu dia akan mengalami kesulitan, sekalipun dia tahu dia akan disiksa, dia akan dihina, tetapi cintanya begitu kuat untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Betapa luar biasanya kasih Tuhan atas hidup kita. Dan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita teladani kasih Tuhan untuk orang-orang di sekitar Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar kita, alirkan kasih itu, berikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya ketika kita dapat mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, di situ pemulihan akan terjadi. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan mengubahkan, kasih Tuhan memperbaharui yang rusak menjadi baik. Kasih Tuhan begitu sempurna atas hidup kita. Ucapkan segala syukur kita di hadapan Tuhan untuk semua kasih-Nya yang tanpa batas itu bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami begitu mengucap syukur Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan keputusan-Mu ini Tuhan. Sebenarnya Engkau bisa membatalkan kesulitan yang akan Kau alami, tetapi kasih-Mu yang benar-benar luar biasa untuk kami, orang yang berdosa ini, kasih-Mu yang benar-benar tanpa batas itu mengalahkan semua siksaan, semua hukuman, semua hinaan yang akan Engkau terima Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini jika Engkau dapati di antara kami Tuhan, mungkin kami masih belum bisa memaafkan, mungkin kami masih belum bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Biarlah kasih-Mu yang tanpa batas itu memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh belajar untuk mengampuni mereka. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang pernah dikecewakan, setiap orang-orang yang pernah sakit hati, kasih-Mu itu akan memulihkan hidup mereka Tuhan. Kasih-Mu akan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau campur tangan untuk setiap kami yang saat ini berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Engkau dengar doa mereka. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti hati mereka. Dan saya sungguh mengucap syukur, hari ini hubungan keluarga dipulihkan Tuhan, hubungan persahabatan dipulihkan, hubungan yang rusak dipulihkan, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap teladan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.